Jika kita berinvestasi pada saham-saham setelah mereka menjadi perusahaan raksasa seperti Bank BCA, Unilever hingga Amazon, harganya pasti sudah mahal dan pergerakan sahamnya sudah tidak kencang lagi. Di video kali ini, saya akan share saham-saham yang memiliki potensi menjadi multi-billion company 10 hingga 20 tahun ke depan. Saham-saham seperti ini walaupun resikonya lebih besar daripada saham-saham blue chip yang sudah mapan, tapi jika bisnis mereka benar-benar meledak, bukan tidak mungkin saham-saham ini bisa merubah uang 10 juta menjadi 1 miliar seperti yang pernah dilakukan Netflix, Apple hingga Amazon. Teman-teman tidak akan merubah 10 juta menjadi 1 miliar jika berinvestasi pada Apple atau Netflix sekarang karena growth-nya sudah mulai melambat. Beberapa kriteria penting yang membuat saham naik super cepat ada 3. Perusahaan memiliki produk atau jasa yang disruptif, inovatif, dan berada di industri yang bisa merubah kehidupan manusia di masa depan. Perusahaannya masih baru, tapi brandingnya sudah kuat di masyarakat. Teman-teman bisa contoh Tesla yang brandnya sudah sangat lekat dengan EV, padahal berapa banyak orang Indonesia yang sudah memiliki Tesla. Kemudian, pasar belum luas dan model bisnis berpotensi menjadi pionir di masa depan. Artinya saham-saham yang bisa naik ratusan persen hanya dalam 1 tahun biasanya disebabkan karena pertumbuhan revenue atau penjualan mereka yang naik double atau bahkan triple digit. Teman-teman bisa mencari pertumbuhan revenue seperti ini pada saham-saham baru yang memiliki penjualan yang mulai tumbuh. Teman-teman amati saja setiap kali ada perusahaan yang melaporkan sales yang naik puluhan atau ratusan persen, pasti sahamnya langsung naik gila-gilaan. Saham-saham ini bisa teman-teman beli dan lupakan. Bahkan berkaca dari Apple, Amazon atau Netflix, dengan mengikhlaskan $1.000 saja tanpa ngapa-ngapain, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, mungkin saja uang tersebut bisa berkembang menjadi $100.000. Oke, saham pertama tidak lain adalah Tesla, ticker TSLA. Walaupun saat ini sahamnya sudah sangat overvalued, tapi tetap saja jika tahun depan Tesla terus melaporkan earning yang bagus, bukan tidak mungkin harganya akan terus naik dan bisa jadi malah harga saat ini ternyata masih undervalued jika dibandingkan dengan pertumbuhan Tesla 5 atau 10 tahun ke depan. Teman-teman juga harus ingat bahwa Tesla ini tidak hanya memproduksi mobil listrik. Selain robotaksi di mana kelak autonomous driving akan mendisrupt dunia transportasi, Tesla juga memproduksi solar panel dan solar roof. Teman-teman bisa lihat laporan earnings Tesla yang sejak kuartal 4 2019 hingga kuartal 3 2020 selalu berhasil lebih tinggi dari estimasi para analis. Silahkan cek di Yahoo Finance, perusahaan-perusahaan yang selalu beating estimates biasanya harga sahamnya juga akan naik kencang. Hanya orang-orang yang pikirannya terlalu konservatif yang hingga kini belum invest di sahamnya Tesla. Berikutnya adalah Fiverr, ticker FVRR. Salah satu saham favorit saya selain Tesla. Buat yang belum tahu, Fiverr adalah platform online di mana para freelancer dan para pencari jasa bisa saling bertemu. Prediksi saya, perusahaan ini akan menjadi multi-billion company 10 tahun dari sekarang, dari freelance economy yang saat ini baru dimulai, terutama karena masa-masa lockdown dan work from home. Jika e-commerce produk sudah dikuasai oleh Amazon, Fiverr adalah kandidat utama di industri e-commerce jasa. Apalagi karena keterbatasan pengiriman yang mahal, Amazon agak terbatas di sisi penjualan, sedangkan jasa tidak memerlukan biaya kirim sehingga bisa menjangkau ke seluruh dunia. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebebasan. Bebas bisa kerja di mana saja tanpa terbatas tempat dan waktu. Mungkin dahulu seorang freelancer dan perusahaan harus mencari secara mandiri di internet, tapi dengan kehadiran Fiverr, semua menjadi sangat mudah sekarang. Fiverr sendiri sudah cukup dikenal di Indonesia. Teman-teman bisa mengunjungi situsnya dan melihat banyaknya freelancer Indonesia dan internasional yang aktif di sana. Dari sisi freelancer, kehadiran Fiverr bisa membangkitkan ekonomi terutama bagi mereka yang tinggal di negara-negara dengan kesempatan yang kecil untuk dikenal secara worldwide. Dari sisi pencari jasa, Fiverr bisa memudahkan mereka untuk mencari jasa dan para artis dengan harga yang lebih terjangkau daripada mereka harus hire karyawan yang gajinya mungkin cukup besar di negara mereka. Fiverr adalah salah satu contoh perusahaan startup yang mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik, seperti Google atau Alibaba atau bahkan Tokopedia yang sudah berjasa besar membangkitkan taraf hidup para pengusaha kecil. Fiverr ini baru mulai menghasilkan laba tahun ini, tapi sobat, tidak ada startup yang langsung menghasilkan laba. Yang penting untuk diperhatikan adalah berapa besar dan cepat pertumbuhannya. Saya contohkan ini adalah pertumbuhan aktif buyers atau jumlah pembeli aktif di Fiverr dari kuartal 3 2019 hingga kuartal 3 2020.
dari 2,3 juta pembeli aktif di kuartal 3 2019 menjadi 3,1 juta pembeli aktif di kuartal 3 2020 atau naik sekitar 34%. 3,1 juta pembeli masih sangat sedikit, artinya potensi ke depan masih sangat besar. Enaknya jika invest di awal-awal adalah perusahaan cenderung lebih mudah mencapai pertumbuhan double digit daripada perusahaan yang penggunanya sudah sangat banyak. Seperti yang saya bilang tadi bahwa harga saham akan diburu investor ketika mereka bisa melaporkan pertumbuhan double atau triple digit. Sejauh ini pesaing terdekat Fiverr adalah Upwork. Keduanya sama-sama bagus tapi agak beda sedikit. Jika Fiverr lebih universal dan casual, Upwork lebih menyasar para freelancer yang memiliki kompetensi akademis untuk proyek-proyek enterprise. Jadi, jika teman-teman yakin bahwa freelance economy bakal menjadi kebiasaan baru manusia mencari uang di masa depan, maka Fiverr adalah salah satu pilihan yang tepat untuk mulai berinvestasi sekarang. Saham selanjutnya masih di seputar teknologi, tapi kali ini teknologi pangan. Perusahaan yang akan menjadi industri baru di dunia daging artifisial dan vegan. Teman-teman pernah membayangkan nggak jika besok kita bisa menikmati daging sapi tanpa membunuh sapi dan sekaligus mengurangi kadar polusi yang ditimbulkan dari peternakan? Tidak lama lagi, daging burger hingga sosis yang terbuat dari protein nabati akan menjadi tren baru khususnya bagi para penggemar makanan sehat. Coba berapa banyak konsumen yang ingin makan sehat tapi mereka tidak sanggup makan sayuran setiap hari. Ceruk pasar inilah yang menjadi target dari Beyond Meat, ticker BYND. Beyond Meat adalah salah satu calon saham multi-bagger yang bisa teman-teman invest saat ini. Saya cukup optimis saham ini bakal seperti sahamnya Tesla karena industri daging artifisial baru kali ini ada. Menurut beberapa review dari konsumen, mereka mengakui bahwa dari rasa hingga tekstur hampir mirip dengan daging asli. Secara brand, mungkin di Indonesia masih belum populer. Tapi Beyond Meat ini seperti Tesla, di mana jika bicara EV, pasti brand pertama yang terlintas adalah Tesla. Sedangkan jika bicara daging sehat, maka brand Beyond Meat yang pertama dipikirkan. Produk-produk yang mereka tawarkan seperti beef crumbles, bakso, sosis, dan daging burger. Dan yang lebih bagus adalah Beyond Meat ini sangat gencar memperkenalkan produk mereka dengan bekerja sama dengan banyak sekali brand-brand fast food hingga supermarket. Mereka saat ini sudah memasarkan produk-produk mereka di Del Taco, AW, Carl Jr., Starbucks, Dunkin', KFC, hingga Pizza Hut. Beyond Meat juga merambah pasar Cina dengan bekerjasama dengan Alibaba Group untuk memasarkan produknya di supermarket futuristiknya Alibaba, Fresh Sipo, yang berjumlah 50 gerai di Shanghai. Kedepan mereka juga akan memasarkan lebih banyak ke daerah-daerah lain seperti Beijing dan Hangzhou. Salah satu trik mencari saham yang bakal naik banyak adalah dengan membeli saat mereka belum menghasilkan laba. Karena begitu mereka berhasil menghasilkan laba yang meningkat pesat seperti Tesla atau Facebook, sahamnya pasti langsung meroket. Tapi tidak semua perusahaan yang belum menghasilkan laba itu bakal profit di masa depan. Untuk itu, teman-teman harus memperhatikan juga pertumbuhan penjualannya, seperti penjualannya Beyond Meat berikut yang terus naik walaupun net income-nya masih rugi. Kira-kira bakal sebesar apa pendapatan Beyond Meat ketika mereka berhasil penetrasi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia? Seperti yang kita tahu, pasar vegan dan diet sehat di Indonesia cukup besar. Jangan kaget jika besok kita melihat logo Beyond Meat di Starbucks atau saat makan di Pizza Hut. Setidaknya saat itu kita bisa tersenyum karena kita sudah memiliki sahamnya jauh-jauh hari. Itu tadi ketiga saham yang menurut saya potensinya sangat-sangat besar di masa depan. Tesla dan Beyond Meat memiliki brand awareness yang sangat kuat walaupun produk mereka belum benar-benar menjangkau seluruh pasar. Sedangkan Fiverr adalah saham pilihan pertama untuk menyambut ekonomi baru yaitu freelance economy. Jangan lupa untuk cek playlist di channel ini yang membahas saham-saham luar negeri menarik lainnya. Klik like jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe.